Halo Sobat Matematika semuanya, kembali lagi bersama para Matelombanua di dalam belajar matematika. Yuk, mari belajar yuk. Aku senang belajar walaupun di rumah aku senang belajar matematika. Sobat Matematika, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai median atau nilai tengah. Oke. Dalam pembahasan berikut ini kita akan membagi dua bagian, yaitu yang pertama median data tunggal dan yang kedua nanti adalah median data berkelompok. Oke, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai median data tunggal. Perlu kita ketahui dulu bahwa median adalah nilai tengah dari sebuah data setelah diurutkan. Nah, jadi persyaratannya harus datanya diurutkan dulu. Cara menentukan median dari sebuah data tunggal itu yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, yang kedua bagian A, jika n atau banyak data adalah ganjil, maka mediannya adalah nilai dari datum ke n tambah 1 per 2. Nah, ini maksudnya datum atau data ke berapa. Nah, ini misalnya ganjil ya, berarti misalnya ini 5, berarti 5 tambah 1, 6, 6 dibagi 2, 3. Maka datum ke 3. Nah, seperti itu. Bagian B, jika n genap, maka median adalah nilai dari datum ke n per 2 ditambah datum ke n per 2 tambah 1. Baru dibagi 2. Nah, untuk lebih jelas bagaimana pembagian kedua bagian tersebut untuk median data tunggal, mari kita simak contoh soal berikut ini. Carilah median dari data berikut. Yang pertama, 14, 13, 11, 13, 16, 19, 20, 15, 20. Nah, datanya seperti ini, Sobat Matematika. Nah, cara yang pertama tadi adalah kita mengurutkan data ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini yang terkecilnya adalah 11, baru 13, 14, 15, 16, 19, 20, 20. Jadi kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian kita hitung berapa banyak datanya atau n-nya. Maka n-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti n-nya adalah 9. Nah, 9 itu adalah ganjil, bilangan ganjil ya. Maka median sama dengan datum ke n tambah 1 per 2. Nah, n-nya di sini adalah 9, maka substitusikan saja datum ke 9 tambah 1 yaitu 10 dibagi 2 berarti datum ke 5. Nah, berarti datum ke 5, berarti data yang kelima hitung setelah diurutkan tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mediannya sama dengan 15. Nah, seperti itu Sobat Matematika. Nah, berarti dari data ini mediannya adalah 15. Oke. Nah, ini untuk n-nya ganjil. Bagaimana jika n-nya genap? Nah, ini contoh soalnya. 5, 12, 16, 10, 25, 27, 10, 28, 25, 20. Nah, seperti langkah-langkah yang tadi juga kita urutkan dulu. Data ini dari yang terkecil dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil di sini adalah 5, kemudian 10, 12, 16, 20, 25, 25, 27, 28. Nah, sebanyak berapapun data itu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, seperti itu ya Sobat Matematika. Berarti n-nya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti n-nya sama dengan 10. Nah, 10 adalah bilangan genap. Maka rumus yang dipakai adalah median sama dengan datum ke n per 2 ditambah datum ke n per 2 tambah 1 baru dibagi 2.
Nah, N-nya adalah 10, berarti datum ke 10 per 2 ditambah datum ke 10 per 2 tambah 1 baru bagi 2. Nah, 10 bagi 2, 5. 10 bagi 2, 5 tambah 1. Berarti datum ke-5 ditambah datum ke-6. Jadi kita hitung mana dia datum ke-5 dan datum ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti 16 dan 20. Berarti 16 ditambah 20 baru dibagi 2. Nah, 16 tambah 20 sobat matematika adalah 36. Berarti 36 per 2. Maka mediannya sama dengan 18. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah ya untuk menentukan atau mencari median untuk data tunggal. Nah, kita tinggalkan data tunggal, kita masuk ke data berkelompok. Nah, jadi dari data berkelompok ini untuk menentukan median atau nilai tengahnya agak sedikit banyak langkah-langkah yang harus kita tempuh dan kita memerlukan ketelitian tingkat tinggi. Tidak terlalu tingkat tinggi sih, tapi medium. Nah, median atau nilai tengah ini dirumuskan seperti ini untuk data berkelompok ya. B ditambah setengah N dikurang FKK per FM kali I. Di mana B adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyak data, FKK merupakan frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Sementara FM adalah frekuensi dari kelas median. Dan terakhir, I adalah lebar kelas. Nah, istilah-istilah ini bagaimana? Apa saja istilah-istilah ini akan lebih jelas jika kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah median dari data berkelompok berikut ini. Oke, ini dia data berkelompok. Ini adalah data berat badan siswa. Kemudian frekuensinya. Nah, 40 sampai 49 kg ada 5 orang, 50 sampai 59 kg ada 14 orang, dan seterusnya. Nah, dari data ini kita disuruh untuk menentukan median atau nilai tengahnya. Nah, maka langkah yang harus kita tempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita munculkan tabelnya frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, yang dimaksud frekuensi kumulatif kurang dari ini artinya kita akan jumlahkan frekuensi ini demi frekuensi menurut sehingga nanti hal ini akan menjadi urutan data tersebut. Nah, misalnya ini 5, berarti ini frekuensi kumulatifnya dari 1 sampai 5. Nah, baru kita jumlahkanlah 5 ini dijumlahkan dengan 14. Berarti 14 tambah 5, 19. Nah, kemudian 19 ditambah 16, hasilnya 35. 35 ditambah 12, hasilnya 47. 47 ditambah 3, hasilnya 50. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari frekuensi kumulatif kurang dari di kelas pertama datanya dari 1 sampai 5 ya, urutannya ya, urutan datanya dari 1 sampai 5. Data pertama sampai data kelima. Kemudian di kelas kedua yaitu data ke-6 sampai data ke-19. Sementara di kelas ketiga ini data ke-20, setelah 19 berarti 20 ya. 20 sampai 35. Nah, di sini berarti 36 sampai 47. Nah, sementara di sini adalah 48 sampai 50. Jadi ada 3 ya, 48, 49, 50. Ini dia frekuensinya. Nah, kira-kira itulah fungsi dari frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka langkah yang kedua adalah tentukan banyaknya data. Nah, banyaknya data sebenarnya sama dengan ini ya.
Ini bisa juga didapatkan dari menjumlahkan semua frekuensinya. Jadi 5 ditambah 14 tambah 16 tambah 12 tambah 3 sama dengan 50. Nah, karena banyak datanya atau N-nya adalah 50, berarti dia genap. Maka median terletak di antara datum ke-25 dan ke-26. Kenapa 25 dan ke-26? Karena ingat tadi di data tunggal untuk mencari kalau genap, ya. Berarti N per 2 berarti 50 per 2 berarti 25 ya, ditambah N per 2 tambah 1 berarti 25 tambah 1 26. Berarti mediannya terletak di datum ke-25 dan ke-26. Nah, kita lihat di frekuensi kumulatif kurang dari. Di manakah datum ke-25 dan ke-26? Nah, berarti di sini. Kalau sampai di sini tadi kan hanya sampai 19. Ini 6 sampai 19. Dan di sini 20 sampai 35. Berarti yang 25 dan 26 tercantum di dalam ini, di kelas ketiga ini. Maka kita kasihlah kodenya, kelas ketiga ini merupakan kelas median. Oke. Nah, kita lanjut ya Sobat Matematika ya. Semoga sudah paham sampai di sini. Kedua datum tersebut terletak di kelas 60 dan 69. Ya, nih. 60 dan 69. 60 sampai 69. Nah, jadi nilai tengahnya berada di 60 sampai 69 kg. Oke. Selanjutnya, sehingga didapatkan yang pertama B itu adalah tepi bawah ya. Tepi bawah kelas. Tadi di keterangan sebelumnya B adalah tepi bawah kelas. Nah, tepi bawah kelas itu ini 60. Sementara tepi atasnya adalah 69. Nah, jadi untuk batas bawahnya adalah 60 dan batas atasnya adalah 69. Sementara untuk mencari tepi bawah berarti kita harus kurangkan 0,5. Berarti ini karena batas bawahnya adalah 60, berarti 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Sekali lagi ya, karena ini adalah kelasnya, kelas median, maka kita lihatlah batas bawahnya. Batas bawahnya adalah 60. Maka untuk mencari B atau tepi bawah, kita menggunakan rumus 60 dikurang 0,5. Jadi kita tinggal mengurangkan 0,5 saja. Kalau di tepi atas berarti kita tambah 0,5. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi hasilnya 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. FKK sama dengan 19. Nah, tadi FKK adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas median. Berarti ini kelas mediannya, maka FKK-nya adalah 19. Yang sebelumnya, nah ini dia 19. FM sama dengan 16. Nah, FM adalah frekuensi dari kelas median. Maka frekuensi dari kelas median ini 16. Nah, makanya FM-nya sama dengan 16 ya, Sobat Matematika. I sama dengan 10. Nah, I ini adalah tadi panjang atau lebar kelas. Panjang atau lebar kelas ini diambil dari ini. 40 sampai 49. Jadi 40, 41, 42, 43, 45 sampai 49 ada 10 ya, ada 10 data di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi 50 sampai 59 juga, jadi panjangnya juga ada 10. Demikian juga ini, maka I-nya disimpulkan I-nya sama dengan 10. Oke, Sobat Matematika? Ya. Kalau sudah dapat keempat bagian ini, maka kita tinggal substitusikan ke dalam rumusnya tadi. Median sama dengan B ditambah setengah N dikurang FKK per FM kali I. Nah, masukkanlah semuanya. B-nya tadi ini 59,5, ini dia, ditambah setengah kali 50. N-nya tadi kan 50. Dikurang 19. 19 adalah FKK. Ini per 16 adalah FM dikali 10.
yaitu I. Oke. Setelah itu kita jumlahkan, ini 59,5 turun tetap, ini jadi 3,75 dari ini. Setengah dari 50 adalah 25, 25 dikurang 19 itu 6, 6 kali 10 itu 60, berarti dibagi 16, maka hasilnya 3,75. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan lagi. Jumlahkan saja 59,5 ditambah 3,75, maka kita dapatkanlah median dari data berkelompok ini, yaitu 63,25. Nah, kira-kira seperti itu Sobat Matematika untuk median data berkelompok. Semoga penjelasan yang sangat singkat ini bisa mempermudah Anda untuk belajar menentukan median data tunggal dan data berkelompok. Sekian saja untuk belajar matematika. Tetap bawa enjoy dan jangan sampai stres. Oke, saya Pak Rahmat Menua pamit. Ya,